فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. Satu pembahasan tentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siara kaitanna kanca jelo Jumat, dan juga kita ingin menyebutkan beberapa kekhususan hari Jumat, kata beliau. Di sini beliau menyebutkan ada 3 hadis berkaitan tentang kekhususan hari Jumat. Hadis yang pertama, fi sahih Muslimin, di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma, dan juga dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma, qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu 'anil jumu'ati man kana qablana, Allah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Dijelaskan maksudnya oleh sebagian ulama seperti Al-Imam As-Sindi. Dulu, para jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh orang-orang Yahudi untuk memilih satu hari. Di dalam satu minggu itu, pilih satu hari sebagai hari istimewa kalian. Fakana lil Yahudi yaumus sabti, ternyata orang Yahudi memilih hari Sabtu. Ya. Allah nyuruh dengan Yahudi, sila dah pilih dari satu minggu ini, pilih satu hari yang menjadi tempat kalian beribadah atau hari istimewa kalian. Ternyata jelo apa pilihannya? Jelo Sabtu. Orang Yahudi memilih hari Sabtu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada orang Nasrani, sila ida pilih satu hari dalam satu minggu ini sebagai hari istimewa. Wa kana lin nasara yaumul ahad, ternyata orang Nasrani memilih hari Ahad. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Faja'allahu bina, kemudian Allah mendatangkan umat Islam, fahadana liyaumil jumu'ah, kemudian Allah berikan kita petunjuk untuk memilih hari Jumat. Berarti hari Jumat ini pilihan kita atau pilihan Allah? Para jamaah sekalian, hari Jumat ini, kita umat Islam, hari istimewa kita hari Jumat, ini pilihan kita atau pilihan Allah? Allah subhanahu wa ta'ala yang memilihkan kita. Ya. Nabi SAW mengatakan, fahadana, Allah tunjukkan kita liyaumil jumu'ah, untuk memilih hari Jumat. Sengaja Allah sesatkan Yahudi sehingga mereka tidak bisa memilih hari Jumat, jelo Sabtu baitna. Sengaja Allah menyesatkan orang Nasrani sehingga mereka juga tidak bisa memilih hari Jumat, hari Ahad yang mereka ambil. Kenapa? Allah ingin hari yang terbaik ini untuk umat yang terbaik, yaitu umat Islam. Nah, ini dia hadis yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua, para jemaah sekalian, wa fi Jami' at-Tirmidzi,
disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ati, sebaik-baik hari matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, mana yang lebih afdal, lebih baik, hari Jumat atau hari Arafah. Sampai ulama beda pendapat, jelu Jumat atau jelu Arafah. Ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang terkuat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan juga ulama yang lain, hari Jumat hari terbaik di dalam satu minggu. Di dalam satu minggu hari Jumat hari terbaik, tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi di dalam satu tahun, maka hari yang terbaik, sebagian mengatakan hari Arafah, sebagian mengatakan hari Idul Adha, itu hari 10, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Lagu dalam seminggu tidak ada perbedaan pendapat, hari yang terbaik hari Jumat. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan hari terbaik, matahari terbit di dalamnya hari Jumat. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, jamaah sekalian, hari Jumat lebih mulia di sisi Allah ketimbang Idul Fitri, Idul Adha, lebih agung. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Syalbani. Nabi SAW bersabda, Yaumul Jumu'ati Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu adalah hari paling mulia. Wa huwa a'zamu indallahi min yaumin nahri wa yaumil fitri, dan hari Jumat lebih mulia di sisi Allah ketimbang hari Idul Adha dan Idul Fitri. Disebutkan dalam riwayat ini. Oleh karena itu sangat disayangkan para jemaah sekalian, lamun jelo Idul Fitri, Idul Adha, luar biasa kita menyambutnya. Pakaian bagus, ya. Selesai subuh langsung mandi. Lagu le jelo Jumat je daur nanti itu. Ya. Padahal dia lebih agung ini. Nanti kita akan sebutkan beberapa petunjuk Nabi SAW berkaitan dengan hari ini. Fihi khuliqa Adam, karena pada hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannata, hari Jumat Nabi Adam dimasukkan surga. Wa fihi ukhrija minha, hari Jumat Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, serta kiamat ndik nagen terjadi kecuali di jelu Jumat. Makanya disebutkan dalam sebagian riwayat, ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala biharin illa wa yushfiqna min yaumil jumu'ah. Ya. Semua malaikat, kemudian langit, kemudian bumi, bahkan angin, gunung-gunung, lautan-lautan, semuanya takut di malam Jumat itu. Ya takut ngumbe jamaah sekalian, takut jangan-jangan Jumat besok itu kiamat. Malaikat, langit, bumi, gunung-gunung, ya, kemudian lautan-lautan, semuanya takut. Di malam Jumat itu mereka takut. Takutnya apa? Jangan-jangan besok Jumat itu kiamat. Kata Nabi SAW, illa thaqalain, kecuali jin dan manusia sindena takut. Nah? Ya. Lek kalau Jumat berjorak itu, kecuali jin dan manusia yang tidak punya takut. Adapun makhluk yang lain semuanya ketakutan di malam Jumat itu. Kecuali ketika matahari sudah terbit di pagi Jumat,
terbit dari arah timur, maka semua makhluk tenang. Kenapa? Berarti ndek man kiamat. Lamun matahari sudah terbit dari arah timur, semuanya tenang, berarti kiamat belum terjadi. Riwayatnya dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian hadis yang ketiga tentang keutamaan hari Jumat. Warawa Malikun fil Muwatta'i. Imam Malik meriwayatkan di dalam kitab Muwatta' an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu'. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, wa fiha sa'atun li'jlu Jumat, ara sepuk waktu, ada satu waktu, la yusadifuha 'abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alullaha fiha syai'an. Li'jlu Jumat, ara sepuk waktu yang kalau digunakan oleh seorang muslim untuk berdoa kepada Allah, illa a'tahu iyah, kecuali Allah pasti berikan permintaannya. Jadi li'jlu Jumat ara sepuk waktu mustajab. Ya, cuman kapan waktu tersebut terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian menyebutkan bahkan 12 pendapat. Ya, cuman pendapat yang paling kuat ada dua. Pendapat yang pertama, semenjak khatib naik ke atas mimbar sampai selesai salat Jumat. Ini waktu mustajabnya menurut pendapat yang pertama. Lamun khatib wah tayak mimbar sampai selesai salat Jumat, ini waktu mustajab. Pendapat yang kedua, selesai salat asar sampai matahari tenggelam. Ini dia dua pendapat yang paling kuat. Tetapi dari dua pendapat yang paling kuat ini, si paling kuat lagi adalah pendapat yang kedua, selesai asar sampai matahari tenggelam. Oleh karena itu disebutkan layak para jamaah sekalian, ulama selesai salat masjid sampai tenggelam matahari, mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun selesai salat asar di hari Jumat ndekna sugul masjid, terus mereka berdoa kepada Allah sampai telap matahari, sampai tenggelam matahari. Nah, ini dia tiga hadis yang beliau sebutkan sebagai muqaddimah tentang kenapa kita harus perhatian kepada hari Jumat. Karena hari Jumat ini ya hari istimewa, ya hari spesial, hari luar biasa ini. Selanjutnya beliau mengatakan, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam ta'zimu hadzal yaumi wa tashrifuhu wa takhsisuhu bi'ibadatin yakhtassu biha min ghairihi. Maka karena hari Jumat ini hari mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan beberapa amalan khusus li'jlu Jumat. Ya. Karena dia adalah hari mulia, Nabi alaihi salatu wasallam mensyariatkan beberapa amalan khusus li'jlu Jumat. Yang pertama, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi fajrihi bi suratai. Li subuh Jumat, Nabi alaihi salatu wasallam membaca rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah surah apa, Mami? Surat As-Sajdah. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah surat apa? Al-Insan. Nah, ini Nabi SAW khususkan di pagi Jumat, di subuh Jumat. Cuman ya agak panjang surah ini, ya, sehingga masih luwe ndek mantemu ngamalangnya ini, ya. Masih banyak masjid yang belum bisa mengamalkannya. Kenapa? Ya lumayan panjang, terutama surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah sekitar 3 halaman. Surat As-Sajdah 3 halaman. Jari serkaat itu. Kemudian rakaat yang kedua surah Al-Insan sekitar 2 halaman. Ya. 2 halaman. Tetap dengan malang itu, Mami? Ya, tetap ngamalang itu ke? Baik.
Jadi ini dikhususkan oleh Nabi SAW. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, salat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala salat subuh li'jlu Jumat. Afdalus salawati 'indallah salatus subhi yaumal jumu'ati. Hadisnya disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Salat yang paling afdal adalah salat subuh li'jlu Jumat. Oleh karena itu, lamun dabau jak pada malang sunnah ini. Ya, rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah surat As-Sajdah, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah surah Al-Insan. Lamun dabau. Ya. Ini yang sunnah jamaah sekalian. Bukan sunnahnya sujud tilawah. Ya. Tiang ulangi. Yang sunnah li subuh Jumat itu membaca dua surah ini. Bukan yang sunnahnya sujud tilawah, bukan. Apa maksudnya ini? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di sini, wa yadhunnu katsirun mimman la ilma indahu. Banyak orang yang tidak punya ilmu menyangka annal murada takhsisu hadhihi shalah bi sajdatin zaidah, bahwasanya yang disunnahkan itu adalah sujud tilawahnya. Wa yusammunaha sajdatal jumu'ah, sampai mereka menamakannya dengan nama sujud Jumat. Ya. Wa idza lam yaqra ahaduhum hadhihi surah istahabba qira'ata suratin ukhra fiha sajdah. Sehingga kalau mereka tidak membaca dua surah ini, mereka membaca surah lain yang ada sujud tilawahnya. Yang penting mau sujud tilawah, ini keliru. Ya. Simbe si sunnah membaca surahnya atau sujud tilawahnya ini? Membaca surahnya. Ya. Nanti kita ganti ya. Peta surah siarak sujud tilawahnya lagu si pendek. Kemudian yang dibaca surat Al-Alaq. Ya. Surat Al-Alaq yang pendek, surat Al-Alaq ada sujud tilawahnya di terakhir itu. Jadi yang disunnahkan di subuh Jumat membaca dua surah ini, bukan sujud tilawahnya. Dalam artian lamun tidak baca surah ini petanda surah si lain yang ada sujud tilawahnya, bukan seperti itu kata beliau. Ya. Baik. Nah ini dia amalan khusus yang pertama yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian al-khassatu tsaniyah, amalan khusus yang kedua, istihbabu kathratis salati fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi lailatihi. Anjuran untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam li'jlu Jumat ataupun li malam Jumat. Cuman ingat, salawat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan salawat yang dibuat-buat. Nah, dianjurkan li'jlu Jumat, li malam Jumat, memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, karena secara khusus Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh kita. Beliau bersabda, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati." Sila perbanyak bersalawat kepadaku di hari Jumat dan juga di malam Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat yang pelungguh baca, ya, itu disampaikan kepadaku. Salawat yang kalian baca itu sampai kepadaku. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepada pelungguh kalau pelungguh sudah meninggal dunia, kemudian tubuh pelungguh hancur dimakan oleh tanah. Ya. Ngumbi carana sampai salawat no, sedangkan pelungguh sudah meninggal dunia kemudian tubuh hancur dengan tanah. Nabi SAW mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad-jasad para nabi. Ya.
Jadi lamun awak ta jemaah sekalian, lamun ta ninggal dunia hancur lebur, lagu lamun awak para nabi jadi ulah hancur. Karena Allah mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad-jasad mereka. Maka diperbanyak salawat di hari Jumat. Kenapa kita dianjurkan memperbanyak salawat di hari Jumat? Kata Imam Ibnul Qayyim, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia paling mulia. Wa yaumul jumu'ati sayyidul ayyam, dan hari Jumat hari yang paling mulia. Jadi ya berdayat dua makhluk yang mulia ini. Ya. Jelo Jumat, jelo paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia. Maka dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau di hari Jumat. Bukan berarti lek jelo lain kemudian dia tak bersalawat, tetap bersalawat. Cuman hari Jumat dan malam Jumat secara khusus dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah sekalian, amalan khusus yang ketiga, al-khassatu tsalitsatu salatul jumu'ati allati hiya min akadi furudil Islam, yaitu salat Jumat yang merupakan kewajiban yang sangat ditekankan di dalam Islam. Yang dinara salat yang dilakukan dengan khutbah dalam satu minggu kecuali salat Jumat. Dan salat Jumat ini butuh perhatian. Ya. Nabi SAW mengancam orang yang meninggalkan salat Jumat, apalagi ninggalang salat Jumat 3 kali berturut-turut. Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, man taraka al-jumu'ata thalathan min ghairi udhrin, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur, fahuwa munafiqun, maka dia orang munafik. Ya. Dalam riwayat yang lain, man taraka thalatha jum'in, siapa yang meninggalkan 3 salat Jumat tahawunan karena malas, taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan mengunci mati hatinya. Lamun hati ini jamaah sekalian sulit masuk nasihat. Ya. Ayat Al-Quran dibacakan di mempan, hadis Nabi SAW disampaikan di mempan. Bahkan bisa jadi ayat Al-Quran atau hadis tersebut menjadikan hatinya semakin keras. Bisa jadi. Sebagaimana firman Allah tentang orang Yahudi, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Dengan Yahudi, justru setelah datang peringatan Allah, hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Ya. Jadi dende gati meninggalkan salat Jumat ini ngumbe-ngumbe sibuk deh. Bagaimanapun sibuknya bekerja, jangan sampai meninggalkan salat Jumat. Karena meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur dikatakan munafik oleh Nabi SAW. Cuman ulama menyebutkan yang dimaksud 3 kali di sini mutawaliyat, berturut-turut. Berdasarkan ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, man taraka thalatha jum'in mutawaliyatin, say ninggalang salat Jumat 3 kali berturut-turut, faqad nabadha al-islam wara'a zahrih, berarti dia telah membuang agama Islam di belakang punggungnya. Ya, ini berat ini. Kecuali ada uzur. Baik. Kemudian amalan yang keempat yang dikhususkan oleh Nabi di hari Jumat, karena ini hari spesial, hari istimewa. Al-khassatur rabi'ah al-amru bil-igtisali fi yaumiha. Perintah untuk mandi lek jelo Jumat. Wa huwa amrun muakkadun jiddan, perintah ini sangat ditekankan. Walin nasi fi wujubihi thalathatu aqwal, meskipun ulama ada 3 pendapat tentang hukum mandi lek jelo Jumat. Pendapat yang pertama an-nafyu, mereka mengatakan
mandi li jelo Jumat ndikna wajib tetapi sekedar sunnah. Yang kedua, wal isbat, mengatakan mandi di hari Jumat wajib. Yang ketiga, at-tafsil, diperincikan. Apa maksudnya diperincikan? Lamun ita arak penyakit bau badan, maka wajib kita mandi. Tetapi yang tidak punya penyakit bau badan, maka sekedar sunnah dia mandi, tidak wajib. Ya. Arak sebagian dengannya arak penyakit bau badan. Ya. Ada seseorang, dia mengatakan kepada tiang, kata dia, apa-apa sabun tiang kadu tetap ya, bau ini enggak hilang, kata dia. Nah, sebagian ulama mengatakan orang yang punya penyakit bau badan maka wajib mandi Jumat. Lamun seandainya tidak ada penyakit bau badan, maka menurut sebagian ulama mereka tidak wajib mandi Jumat, cuman sunnah. Para jamaah sekalian, pendapat manapun yang pelungguh ambil, dia mau sunnah ataupun dia mau wajib, yang penting dah mandi. Yang penting dah mandi. Dendik dah datang ke masjid nanti daur dah dendik. Apalagi bro dahulu dari sawah atau pulang dari pasar, ya usahakan mandi. Kalaupun kita mengambil pendapat sunnah, bermau ada pahala sunnah. Kalau kita mengambil pendapat wajib, selamat dari dosa. Karena yang namanya wajib kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Ya, oleh karena itu mandi di hari Jumat ini sangat penting sekali. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Haqqun ala kulli muslimin an yagtasila fi sab'ati ayyamin marratan." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, wajib atas setiap muslim minimal dalam satu minggu dia mandi satu kali. Okay. Namun dia milih mandi bilang jelo minimal dalam seminggu sekali dia mandi. Jelo apa itu? Jelo Jumat. Minimal. Dalam satu minggu sekali dia mandi, yaitu jelo Jumat. Baik, ini kekhususan yang keempat. Kemudian kekhususan yang kelima, at-tatayyubu fihi. Yang pergi salat Jumat usahakan pakai minyak wangi. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wa massa min tibi baitihi, dia pakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Tatkala menjelaskan hadis ini, Ustaz kita hafizahullah ta'ala, beliau menyampaikan faidah yang sangat indah. Al-Ustaz Abu Abbas Ustaz Sufyan Saladin hafizahullah, beliau mengatakan Nabi SAW menyebutkan saya mandi li jelo Jumat, kemudian ngadu minyak wangi siarak li balena. Setelah itu dia berangkat menuju masjid, duduk di saf yang pertama mendengarkan khutbah, maka diampuni baginya dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari, berarti 10 jelo. Beliau mengatakan, Nabi menyebutkan dia menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya. Berarti kata beliau, untuk mendapatkan keutamaan ini kita harus punya modal. Ya. Dendek dah girangan delang minyak wangi siarat di masjid. Dia dengan minyak wangi arak di masjid gitu. Bareng di masjid. Nabi mengatakan wa massa min tibi baitihi, dan dia menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya. Terkadang kita butuh modal untuk dapat kebaikan itu, terkadang butuh modal. Dendek selapuna gratis jemaah sekalian, jangan. Ya. Ketika Nabi SAW akan hijrah dari Mekah menuju Madinah, sebelum hijrah Nabi sudah mengabarkan, memberitahukan kepada Abu Bakar, kita akan hijrah. Maka ternyata Abu Bakar sebelum berangkat dia siapkan 2 kendaraan. Abu Bakar menyiapkan 2 unta, 2 kendaraan. Tatkala Nabi SAW datang, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini saya sudah siapkan 2 kendaraan. Kata Nabi SAW, saya akan beli yang satu. Kata Abu Bakar, tidak perlu wahai Rasul, gratis ini saya siapkan. Kata Nabi SAW, tidak, saya ingin beli yang satu.
Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan riwayat ini, beliau mengatakan karena Nabi SAW ingin supaya ibadah beliau sempurna, beliau ingin keluarkan harta. Jadi dendek selapuknya gratis tapi kita jemaah sekalian. Ya, jangan semuanya gratis. Terkadang kebaikan itu membutuhkan modal, terkadang pahala itu membutuhkan modal. Baik. Ini dia kekhususan yang kelima, menggunakan minyak wangi. Lamun nabau minyak wangi siarak lembe, le masjid atau le balenda? Le bale. Ya. Kemudian para jemaah sekalian, at-tabkiru lis-shalah. Di antara kekhususan hari Jumat yang dianjurkan oleh Nabi SAW, bersegera berangkat menuju masjid. Bersegera berangkat menuju masjid. Al-Imam An-Naisaburi di dalam tafsir beliau menyebutkan, dulu para ulama salaf, ya, di malam Jumat mereka nginep di masjid supaya selesai sholat subuh, mandi, kemudian langsung tokol sampai selesai Jumat. Ya, itu kata beliau. Bahkan saya melihat, kata beliau, bahkan saya melihat sebagian kaum muslimin saat itu mereka keluar menuju masjid itu ketika waktu sahur, membawa surut, yaitu membawa obor. Ya, luar biasa. Dikatakan oleh sebagian ulama, awwalu bid'atin hadathat fil Islam tarkul bukuri ilal jawami'. Bid'ah yang pertama kali muncul di dalam Islam, lambat-lambat menuju masjid hari Jumat. Walaupun tentu ini bid'ah beselapu ini. Menurut sebagian ulama, awwalu bid'atin, bid'ah yang pertama kali muncul hadathat fil Islam, yang muncul dalam Islam, tarkul bukur ilal jawami', yaitu meninggalkan bersegera menuju masjid di hari Jumat. Tapi mungkin maksudnya bid'ah di sini yaitu yang tidak pernah dikenal oleh para salaf, karena para salaf ya, selesai subuh itu sudah ada di masjid. Ya, sebagian mereka selesai subuh itu wahara di masjid. Bahkan disebutkan Abdullah bin Mas'ud, kalau dia datang ke masjid di hari Jumat, kemudian dia menemukan ada satu orang yang mendahului dia, ada saya dengan sekik dengan lek masjid juluin dia Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud dia terus menyalahkan dirinya sambil mengatakan, kebaikan apa yang engkau harapkan wahai Abdullah bin Mas'ud ketika engkau menjadi orang nomor 2 datang di hari Jumat. Baitalah munarak 2 dengan masih le masjid salat waktu tiang ini. Ya, lemak lalu ini katanya. Baik. Ya, besangnya berat lalu ini. Cuman ini sunnah, memang sunnah Nabi SAW. Ya. Bersegera menuju masjid. Dan Nabi SAW menyebutkan, siapa yang berangkat menuju masjid di jam yang pertama, seperti ngorban apa jemaah sekalian? Ngorban onta. Datang jam yang kedua seperti ngorban sapi. Datang jam ketelu seperti ngorban kambing. Dalam riwayat yang lain kambing yang bertanduk. Datang jam keempat seperti ngorban ayam. Datang jam kelima seperti ngorban telur. Iya. Nengkai tawah datang telat seperti ngorban telur, kemudian tinduk malik. Iya. Lamun bahasan tiang teluk temburukan namanya. Tahu dah teluk temburukan si seda itu. Ya. Wah ngorban teluk ya seda malik teluk no ini. Ya subhanallah. Sampai dibangunkan. Ya, sudah selesai khutbahnya, bangun. Wah telat datang malik tinduk. Ya, pernah sering tiang sampaikan ya. Tuan guru kita Syekh Husni rahimahullah ketika beliau ditanya di pengajian pagi Jumat dulu. Ya. Ada orang datang paling pagi, dia datang hari Jumat lagu sampai di masjid tinduk-tinduk. Bareh uras pas khotib khutbah, mau kia wonta kata beliau,
basang mau lagu onta kurus kata. Ya. Apalagi kita sih telat datang ini. Kita telat datang terus tinduk basang mau kita lagu teluk temburukan. Ini kita kurang takzim, kurang penghormatan terhadap hari Jumat ini. Al-Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah beliau mengatakan, kalau seandainya umat Islam betul-betul memperhatikan hari Jumat dan khutbah Jumat, yang itu terus berulang setiap minggu, kalau mereka betul-betul perhatikan, mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Coba bilang Jumat kita dengar khutbah. Seandainya betul-betul kita simak khutbah itu, insya Allah kebaikan banyak jemaah sekalian. Cuman rata-rata ya kita tinduk masalahnya ini. Dan terkadang mohon maaf yang membuat juga tidur itu khotibnya terkadang tidak ada persiapan sama sekali untuk khutbah. Ya. Kemudian baca dari awal sampai akhir. Bukan berarti tidak boleh baca. Cuman yang jadi masalah adalah tidak ada persiapan. Bahkan tiang pernah dikasih tahu oleh salah seorang jamaah. Ya, kata dia di tempat dia, ya, di tempat dia, khotibnya nggak datang. Maka arak sopok dengan kaidah maju ida tayak khutbah. Maka orang tersebut dia minjem HP temannya. Ya gen meta khutbah Jumat le HP, le internet. Dia pinjam baut yang singgah HP lagi. Kemudian dikasih, dia pun naik ke atas mimbar. Selesai azan, ya motong doang, dia mulai khutbah. Kenapa? Dia lupa menanyakan password HP-nya. Subhanallah. Susah yang seperti ini. Kemudian kejadian yang sama jamaah sekalian, arak khotib endah khutbah ngadu HP, li tengah khutbah mati HP nan. Dek man selesai innal hamdalillah ini mati HP ini, bingung dia mau menyampaikan apa ini. Kejadian nyata ini, kejadian nyata. Ya. Nah ini yang sering menjadikan terkadang jamaah tidur dan seterusnya. Harus persiapan. Mufti Kerajaan Arab Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, beliau pernah mengatakan, tidak berlebihan kalau kita mengatakan haram hukumnya khatib berkhutbah tanpa persiapan, kata beliau. Haram. Kenapa? Karena dia sedang menyampaikan agama Allah, harus butuh persiapan. Dindik entengang khutbah Jumat ini khatib ataupun makmum. Khatib persiapkan supaya khutbah Jumatnya menarik, kemudian jamaah tidak tidur. Ini kebaikan besar ini. Ya. Baik. Jadi di antara kekhususan hari Jumat yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah at-tabkir lis-salah, bersegera mendatangi salat Jumat. Ya. Kemudian berikutnya al-khassatu tsaminah, kekhususan yang ke-8, an yashtagila bis-salati wadh-dhikri wal-qira'ati hatta yakhruja al-imam. Sesampai lek masjid sibukang diri dah untuk melakukan salat sambil nunggu khatib datang. Ya, sibukang diri dah salat. Aw wadh-dhikri atau zikir, wal qiraati atau baca Al-Qur'an hatta yakhrujal imam, sampai imam datang. Siapa yang dimaksud dengan imam di sini? Khatib. Ya. Dan kalau pelungguh lihat hadis-hadis tentang masalah khutbah Jumat, Nabi SAW rata-rata menyebut khatib itu dengan sebutan imam. Contoh misalkan Nabi SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutub." Kalau Anda mengatakan kepada teman Anda diam di hari Jumat tatkala imam berkhutbah. Jadi Nabi menyebut khatib itu dengan sebutan imam. Dari sini para ulama mengatakan ini isyarat bahwasanya siapa yang khutbah dia juga yang jadi imam. Karena Nabi menyebut khatib itu dengan sebutan apa? Imam. Isyarat bahwasanya saija berkhutbah maka dia yang menjadi imam. Ya, ndikna lain khutbah, lain imam di. Siapa yang berkhutbah dia yang jadi imam? Karena Nabi menyebut khatib dengan sebutan imam.
Jadi selama nunggu imam datang, khatib datang, silahkan sibukkan diri dan baca Quran. Si mele zikir sila, si mele terus bersalawat sila, si mele salat sila sampai khatib datang. Karena khatib itu dianjurkan datang paling terlambat. Bahkan khatib tidak disunnahkan tahiyatul masjid di hari Jumat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan juga diikuti oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Lamun khatib datang langsung sudah naik mimbar. Langsung naik mimbar. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, di antara kesalahan terkadang khatib nu ya lema lalu datang. Tokol milu kanca jamaah sampai 30 menit, setelah itu baru naik mimbar. Ini bukan haram tetapi menyelisihi sunnah, kata beliau. Karena sunnahnya kalau khatib langsung datang masjid, langsung naik mimbar, tidak perlu salat tahiyatul masjid. Taib. Ya, jangan sampai kebalik. Jamaahnya datang pas khutbah, waktu salat sudah masuk, kemudian khatibnya dari tadi nunggu, jangan. Ya. Kemudian berikutnya, kekhususan yang ke-9 atau yang ke-8, al-insatu lil khutbati idza sami'aha wujuban fi asahhil qaulain. Diam mendengarkan khutbah, ya, dan ini hukumnya wajib. Diam mendengarkan khutbah dan ini hukumnya wajib. Selaku utawah sering mendengar hadis, ya, dan sudah tiang sampaikan juga tadi, siapa yang menegur orang sedang berbicara, ada dengan ngerawas lek dekat da tatkala khatib berkhutbah, ida si negur ya, teduk dengar khutbah, ita si negur no dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, faqad lagauta, engkau telah berbuat lagau, berbuat sia-sia. Dalam sebagian riwayat, wa man lagha fala jumu'ata lahu, siapa yang berbuat lagau sia-sia maka dia tidak dapat pahala Jumat. Padahal kita berbuat bagus, ini negur dia. Ini menunjukkan wajibnya mendengarkan khatib berkhutbah, ya. Maka kalau seandainya menegur orang berbicara itu saja tidak boleh, apalagi melakukan hal-hal lainnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man massal hasa, sai-sai mainang kerikil, sai-sai mainang kerikil tatkala khatib berkhutbah, faqad lagha, maka dia juga telah berbuat lagha, dia telah berbuat sia-sia. Ya. Maka termasuk juga dalam masalah ini para jemaah sekalian, menjalankan kotak amal tatkala khatib berkhutbah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman hafizahullah taala, di sebagian masjid, ya, tatkala khatib mulai berkhutbah, ya, kotak amal, kotak infak dijalankan. Ya, kotak infak dijalankan. Ini termasuk perbuatan lago. Lamun damele menjalankan kotak infak, jalankan sebelum khatib mulai berkhutbah. Atau paling bagus taruh sudah di depan pintu masjid. Sehingga mele berinfak maka dia pasti akan berinfak. Yang tidak berimpak maka dia akan lewati begitu saja, ya. Baik, jadi wajib mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, dan ini termasuk kekhususan khutbah Jumat. Adapun khutbah Idul Fitri, Idul Adha tidak wajib mendengar, ya. Ya. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha tidak wajib mendengar, ya. Yang wajib hanya khutbah Jumat. Mana dalilnya? Nabi SAW selesai salat Idul Fitri, Nabi SAW mengatakan, qad qadainas salata, kita sudah selesai salat Idul Fitri, faman ahabba an yansarifa falyansarif, saya meleulik sila, yang mau pulang silahkan, ya. Dan siapa yang mau tetap mendengar khutbah Idul Fitri maka silahkan. Jadi lamun khutbah Idul Fitri, Idul Adha tidak wajib. Dan sebagian ulama memberikan kita satu kaidah, kalau khutbahnya sebelum sholat maka wajib didengar. Tetapi kalau khutbahnya setelah sholat maka tidak wajib didengar, kata sebagian ulama. Sholat Jumat no khutbahnya sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum sholat. Makanya khutbah Jumat wajib didengar karena dia sebelum sholat, ya.
Sedangkan kalau khutbahnya setelah salat kata sebagian ulama, maka dia tidak wajib didengar. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha sebelum salat atau setelah salat? Setelah salat, makanya dia tidak wajib didengar. Ini kaidah ditetapkan oleh sebagian ulama. Jadi intinya jemaah sekalian, kewajiban mendengarkan khutbah khusus di hari Jumat. Ya. Ada beberapa kekhususan lagi yang disebutkan di sini. Sebenarnya ini sekedar pengulangan saja. Tiang yakin pelunggu sudah paham betul masalah ini. Cuman kita saling mengingatkan jemaah sekalian tentang pentingnya kita memperhatikan hari Jumat ini, karena ini hari spesial, hari istimewa. Dendik da bedayang ya kanca Idul Fitri, Idul Adha. Lamun Idul Fitri, Idul Adha luar biasa perhatian ta. Harusnya hari Jumat ini lebih kita perhatikan, lebih kita perhatikan, karena ini hari paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan ini ada manfaatnya. Lamun ada ketuanang tiang persilahkan selesai adzan kalau ada.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada satu pertanyaan jemaah sekalian. Bagaimana cara agar tidak mengantuk saat khatib berkhutbah? Dan apakah ada syaitan khusus yang membuat kita mengantuk? Karena hampir 70% jamaah tidur saat khutbah di setiap masjid. Ya, sudah kita sampaikan tadi. Di antara sebab juga ya, di samping syaitan tentunya, di antara sebabnya adalah kesiapan khatib terkadang. Khatibnya terlalu lemas kadang. Padahal Nabi SAW beliau mencontohkan apabila beliau berkhutbah, ihmarrat ainah, merah mata Nabi SAW. Kemudian wa'ala sautuh, suara beliau meninggi, hatta ka'annahu mundhiru jaish, seolah-olah beliau adalah seorang komandan perang. Ya. Lamun beli engkat khatib ya insyaallah sesegera jamaah. Ya, cuman lamun nunduk terus suara kode ya bah. Mara engkat denganno dong yang sebelum tidur ini. Ini juga di antara sebab, di samping juga syaitan. Tetapi ingat, para ulama mengatakan ketika kita ngantuk di saat khutbah Jumat disampaikan, maka coba pindah tempat. Pindah tempat. Ya. Malik ngantuk pindah tempat Malik. Ya. Aku sampai 3 kali dia pindah tempat masih ngantuk, pada tinduk lema. Ya. Tinduk dia girang begadang malam no. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Apakah ada hadisnya mengenai keutamaan membaca surah Al-A'la pada salat subuh? Adakah hadis yang menyebut keutamaan membaca surah Al-Mulk pada malam hari? Ya, adapun membaca surah Al-A'la ketika salat subuh, wallahu alam, tiang pribadi belum pernah menjumpai hadisnya. Sedangkan membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, setiap malam, maka ada sebagian riwayat ya datang dari Nabi SAW dan para sahabat, yaitu keutamaannya say membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai selesai setiap malam, maka Allah menjaga dia dari fitnah kubur. Kata Abdullah bin Mas'ud, dulu kami menamakan surah Al-Mulk itu dengan surah Al-Waqiyah, bukan Al-Waqi'ah. Al-Waqiyah, apa arti Al-Waqiyah? Penjaga, pelindung. Ya, karena di antara keutamaan membacanya setiap malam adalah bisa melindungi dari fitnah kubur, dan riwayatnya dinyatakan sahih oleh Syalbani rahimahullahu taala. Taib, ini yang sedang viral ini mengenai surat Al-Kahfi di hari Jumat, ya, dan juga di malam Jumat. Hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi di jelo Jumat dan juga di hari Jumat, hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, ya sahih atau tidak. Ya, kita dianjurkan membaca surat Al-Kahfi, cuman dikhususkan di hari Jumat. Ini tempat ulama beda pendapat hadisnya. Sebagian ulama mengatakan dikna sahih membaca surat Al-Kahfi khusus li julu Jumat. Tetapi banyak juga ulama yang mengatakan riwayatnya itu bisa diterima. Ya, banyak ulama yang menyatakan riwayatnya bisa diterima. Oleh karena itu, wallahu taala a'la wa alam, jamaah sekalian, ya. Siapa yang ingin tetap membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, silahkan. Silahkan, ya. Kenapa? Karena banyak para ulama, kalau tiang tidak khilaf, justru jumhur, kebanyakan ulama menganjurkan, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan juga di malam Jumat. Kebanyakan ulama. Betul, sebagian ulama mengatakan riwayatnya lemah, tidak bisa dipegang. Wallahu a'lam. Jadi saya milih tetap membaca surat Al-Kahfi, silahkan. Dan siapa yang tidak ingin menetapkannya, merutinkannya di hari Jumat juga silahkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib, ini dia Arab Mami.
Nggih. Nggih. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan antara surah Sajdah dengan sujud tilawah. Jadi para ulama sudah memberikan tanda surat Al-Qiyah supaya pada ayat 14 Nggih. itu biasanya kita lakukan. Iya. Jadi sekarang pertanyaannya antara suratnya dengan sujud pelaksanaan sujud itu. Nggih. Ya, sehingga tadi penjelasannya jadi seolah-olah ya kita mengharap jadi makmum itu sudah kita karena mengharap pahala. Iya. Ya, kemudian yang ketiga, jangan terulang-ulang dilakukan sujud tilawah atau salat sudah itu setiap Jumat karena nanti para makmum mengatakan bahwa menganggap dia wajib. Nggih. Jadi apakah benar ini hadis? Baik. Si pertama, kiamat terjadi di jelo Jumat. Ya. Kiamat terjadi di hari Jumat, dan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya bocoran tentang kapan terjadi hari Jumat, ya kapan terjadi hari kiamat, ya hari Jumat. Satu-satunya bocoran. Ya cuman kita tidak tahu Jumat yang mana. Karena dalam sebulan ada 4 Jumat. Kemudian lek bulan apa, lek tahun pira, wallahu alam. Cuman satu-satunya bocoran kiamat terjadi hari Jumat. Ada tidak amalan-amalan untuk menyambut datangnya hari Jumat tersebut? Bandek nara amalan lebih baik daripada persiapkan ketakwaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khaira zadit taqwa," dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian yang kedua, tentang masalah sujud tilawah. Ya. Jadi dalam surat As-Sajdah nu ada sujud tilawah. Tadi yang disebutkan, yang disunnahkan itu membaca surahnya. Ya, yang disunnahkan membaca surahnya. Tidak disunnahkan untuk sujud tilawahnya. Yang tiang maksud, Mami, yang tiang maksud, lamun dah baca surat As-Sajdah, kebetulan ara ayat sajdahna pada sujud dah sujud. Yang tiang maksud tidak disunnahkan sujud tilawah di subuh Jumat. Pas ndik dah baca surat As-Sajdah, ndik dah baca ya. Lagu petanda surat lain siara ayat tilawahna, antik dah mau sujud tilawah. Ini yang tidak sunnah. Bisa jelas tidak ini? Baik. Jelas tidak jemaah sekalian? Jadi yang disunnahkan itu membaca surah As-Sajdahnya. Kebetulan surat As-Sajdah itu ada ayat sujud tilawahnya, pada sujud, dah sujud. Baik. Tetapi kalau pelungguh tidak membaca surat As-Sajdah, jangan sengaja mencari surat lain yang ada sujud tilawahnya, supaya dapat sujud tilawah di subuh Jumat. Ini yang tidak disunnahkan kata para ulama. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ada perkataan yang mengatakan dendek setiap subuh Jumat sujud tilawah, ya, supaya jamaah tidak mengatakan dia wajib. Apakah perkataan ini benar? Perkataan ini diucapkan oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan sunnah hukumnya tatkala subuh Jumat, rakaat pertama membaca As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Cuman kalau jamaah akan memandang dia wajib gara-gara terus dirutinkan, maka sesekali tinggalkan. Sesekali tinggalkan kata beliau. Ngeno endah jamaah sekalian, tatkala salat Jumat, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Tetapi kalau rutin kita baca sehingga jamaah wajib ini, lamun tidak baca tidak sunnah misalkan, ya, ahlul bidah itu lamun tidak baca
maka justru Ibnu Taimiyah mengatakan dianjurkan ditinggalkan sesekali. Kenapa? Karena di antara musibah adalah memandang perkara yang sunnah sebagai perkara wajib. Ini termasuk musibah. Ya. Membaca surah Al-A'la rakaat pertama sunnah. Lagu lamun dah pandang wajib musibah ini. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan. Baik. Puasa pahalanya itu Allah yang langsung mengganjarnya. Sebenarnya selaku ibadah Allah nyadik pahala. Semua ibadah dia puasa doang. Cuman kenapa kata Imam Nawawi, begitu pula Ibnu Hajar Asqalani, kenapa Allah mengatakan kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Semua ibadah manusia itu untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, adapun puasa untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Sekali lagi selaku ibadah Allah yang memberikan pahalanya. Tetapi kenapa Allah sebutkan secara khusus puasa di sini? Kata Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Nawawi, menunjukkan pahala puasa tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Dan ini berlaku untuk semua puasa, tidak sekedar puasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah kesabaran. Sekali lagi, puasa adalah ibadah kesabaran. Sabar itu ada 3 macam. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar menerima ujian, dan 3 macam sabar. Pas jam 12 no haus luar biasa. Kemudian arah es lek balik, mesak-mesak ada lek balik darat dengan. Kurang-kurang sabar dah jendaya 6 es no, tetapi ini larangan Allah, sabar tahan. Kemudian tatkala puasa kita lapar, kita haus, itu ujian, kita bersabar. Jadi semua 3 jenis sabar ini kumpul dalam ibadah puasa. Makanya puasa disebut dengan ibadah kesabaran. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya tidak terbatas. Makanya puasa itu pahalanya tidak terbatas karena dia ibadah kesabaran. Bahkan Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, orang-orang yang sabar pahalanya tidak terbatas. Orang yang sabar dalam ayat ini kata beliau as-shaimun, orang yang puasa. Ya. Itu dia kenapa puasa itu pahalanya tidak terbatas. Bukan puasa Ramadan saja, semua puasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Besang ini luar nanti. Ya. Sikit mami. Nggih. Baik. Salat duha 4 rakaat sekik tasyahud. Ya. Para jamaah sekalian, semua salat sunnah kecuali witir, ya, semua salat sunnah kecuali witir, hukum asalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu hukum asalnya paling afdal. Berdasarkan hadis Nabi SAW, salatul laili mathna mathna, salat sunnah di malam hari, misal tahajud, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan salatul laili wan nahar, salat sunnah di malam hari dan di siang hari, termasuk duha. Mathna mathna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oleh karena itu jumhur, kebanyakan ulama berpendapat bahwasana paling afdal salat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ngumbe lamun 4 rakaat sekaligus 1 salam. Di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dikna sah. Dan ini pendapat yang diambil oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Rabi' mengatakan salat tarawih 4 rakaat sekaligus 1 salam dikna sah, kata beliau.
Ini pendapat sebagian ulama. Cuman wallahu alam pendapat yang paling kuat 4 rakaat sekaligus 1 kali salam tetap sah, ya tetap benar. Cuman paling afdol setiap 2 rakaat salam. Itu yang paling afdol nabi. Wallahu taala a'lam. Masalah apa? Lah itu nganti agak yang kata si berukno terkadang pahala nu butuh pengorbanan ini. Pahala nu butuh pengorbanan. Nabi alaihissalam pernah berkata kepada Aisyah. Nabi alaihissalam pernah berkata kepada Aisyah, tatkala Aisyah kelelahan ikut melakukan ibadah haji, ya kelelahan Aisyah. Kata Nabi alaihissalam, ajruki ala qadri nasabik, pahalamu sesuai dengan kelelahanmu. Ya. Jadi lelah kita nunggu pembelian pahalanya. Cuman berapa ukurannya? Saya datang jam pertama marak ngorban onta, saya datang jam kedua marak ngorban sapi. Mbe ukurannya jam pertama jam kedua ini. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, ya, yaitu sebagian ulama berpendapat mulai dari selesai subuh sampai datang khotib. Maksud tiang dihitung pira jam dari sawi subuh sampai datang khotib itu pira jam itu. Kemudian setelah dah hitung pira jam bagi 5. Paham tidak? Ya. Misalkan sawi subuh sampai khotib datang misalkan 6 jam. Maka 6 jam itu udah bagi 5 ya. Bagian si pertama, ya wah jam pertama itu. Siapa yang datang di jam tersebut seperti ngorban sapi. Bagian yang kedua, siapa yang datang di jam itu seperti ngorban, bagian yang pertama seperti ngorban onta, bagian yang kedua seperti ngorban sapi. Jadi dibagi 5. Nah, sebagian ulama berpendapat mulai hitungannya dari terbit matahari sampai khotib datang. Ya, ini aja kondekan Malik ini. Ya. Mulai dari terbit matahari jam 6, kemudian khotib datang misalkan jam 12 misalkan.